Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, di dalam pidatonya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada hari terakhir Rakernas PDIP baru lalu, dia menegaskan agar calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo ditampilkan secara autentik, secara rasional dan apa adanya oleh kader-kadernya di akar rumput. Ini memang sebuah pernyataan yang sangat simpatis sekali. Sebab dengan ini tentu rakyat akan dapat menentukan pilihannya benar-benar sesuai dengan tokoh apa adanya, sesuai dengan keaslian tokoh atau calon yang akan dipilihnya. Kalau seorang calon dipoles, ditutup-tutupi segala kelemahannya, dan diada-adakan kelebihannya, tentu rakyat atau publik atau akar rumput nanti bisa menjatuhkan pilihannya. Bisa-bisa seperti rakyat membeli kucing dalam karung. Bisa-bisa rakyat menjadi terkecoh terhadap seseorang yang akan dipilihnya. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati ini, kita yakin nanti kalau kader-kader PDIP memang benar-benar menerapkan ketegasan yang disampaikan oleh Ibu Megawati ini, akan memberikan kepada rakyat nanti kepastian terhadap seorang calon yang akan dipilihnya. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Merdeka.com menurunkan berita di bawah judul Megawati .2 tampilkan Ganjar dengan autentik, rasional, dan sesuai karakternya. Berita ini 1 hari yang lalu. Merdeka.com, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memberikan bocoran terkait langkah PDIP menampilkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024. Megawati telah memerintahkan kepada kader PDIP agar menampilkan Ganjar yang otentik dan sesuai dengan karakternya. Saya dengan yakin, hakul yakin, saya mengatakan tampilkan Pak Ganjar itu dengan autentik, rasional, dan sesuai dengan karakternya yang menyatu dengan akar rumput, kata Megawati di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Kamis 8 Juni. Dia mengingatkan bagaimana karakter Soekarno atau Bung Karno sedari muda sampai wafat. Menurut Megawati, Bung Karno tampil dengan ciri khasnya. Kalau kita melihat Bung Karno dari sejak muda sampai beliau wafat, beliau dapat menampilkan diri beliau. Ya, Bung Karno adalah Bung Karno, ujar dia. Lebih lanjut, Megawati meminta kader PDIP untuk mensosialisasikan Ganjar ke pelosok negeri. Dia meminta kader PDIP mengetuk pintu rakyat dengan sopan santun. Sosialisasikan kepada seluruh pelosok negeri siapa yang akan dijadikan calon presiden dari PDIP, yaitu bernama Pak Ganjar Pranowo, tutup Megawati. Jadi di sini tampak sekali seperti kita katakan tadi, Ibu Megawati
ingin sekali kadernya menampilkan Ganjar, mensosialisasikan Ganjar dari pintu ke pintu rumah rakyat sesuai dengan karakter Ganjar, sesuai dengan apa adanya Ganjar Pranowo. Artinya tentu jangan dipoles-poles, jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi, jangan diada-adakan yang tidak ada pada Ganjar, dan jangan ditutup-tutupi yang ada pada Ganjar. Baik dari segi positif maupun dari segi negatif, baik dari segi keberhasilan maupun dari segi kegagalan. Sahabat BN, kalau kita melihat Ganjar punya kelebihan, tentu juga punya kelemahan. Punya keberhasilan, dan tentu juga punya kegagalan. Punya sisi positif, dan tentu juga punya sisi negatif. Sebagai manusia, tentu kita tidak luput dari kelebihan dan kekurangan. Sebab kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Ganjar Pranowo adalah seorang gubernur Jawa Tengah yang telah menjabat 2 periode. Sebentar lagi Ganjar Pranowo akan mencapai 10 tahun lamanya dia memimpin Jawa Tengah. Kalau kita lihat dari jauh, banyak keberhasilan-keberhasilan yang didapatkan Ganjar Pranowo selama memimpin rakyatnya di Provinsi Jawa Tengah. Tetapi tentu juga tidak luput dari kelemahan-kelemahan atau katakanlah kegagalan-kegagalan yang juga ada pada kepimpinan Ganjar Pranowo. Kalau keberhasilan tentu nanti akan dengan mudah disampaikan oleh kader-kader PDIP ke tengah-tengah publik. Tetapi seperti dikatakan oleh Ibu Megawati tadi, tampilkan Ganjar apa adanya. Kalau kita lihat Provinsi Jawa Tengah di samping memperoleh berbagai keberhasilan, sampai saat ini juga masih mendapatkan predikat sebagai provinsi yang termasuk provinsi miskin. Dan dari sisi ketenagakerjaan atau investasi, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang upah minimum provinsi atau upah buruhnya terendah di Indonesia. Tentu upah buruh yang rendah ini ada negatif dan ada positifnya. Di satu sisi positifnya, upah buruh yang rendah ini akan mendatangkan investor ke Jawa Tengah. Sebab dengan upah buruh yang rendah, dengan upah pekerja yang rendah, tentu pengusaha akan merasa beruntung kalau dia berinvestasi di Jawa Tengah. Katakanlah pengusaha mendirikan pabrik di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah pengusaha mendirikan pabrik misalnya, tentu dia akan mendapatkan upah buruh yang rendah. Buruh atau pekerja bisa digajinya dengan gaji yang murah. Ini tentu akan menguntungkan bagi pengusaha. Dengan beruntungnya pengusaha berinvestasi di Jawa Tengah, tentu akan banyak investor yang datang ke Jawa Tengah. Namun di sisi lain, upah buruh, upah pekerja, upah karyawan yang rendah ini tentu akan membuat rakyat Pak Ganjar sendiri di Jawa Tengah
yang menjadi karyawan, yang menjadi pekerja, yang menjadi buruh pabrik akan mengeluh. Karena bagaimanapun upah yang rendah, upah yang murah akan membuat pendapatan rakyat selaku pekerja akan berkurang. Di satu sisi, pengusaha tentu akan dengan senang hati datang ke Jawa Tengah. Namun di sisi lain, rakyat di Jawa Tengah yang mencari pekerjaan tentu akan dengan sangat terpaksa merantau keluar dari Jawa Tengah untuk mencari pekerjaan di tempat-tempat upah pekerjanya yang lebih mahal dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebab Provinsi Jawa Tengah seperti dikatakan tadi adalah yang terendah upah pekerjanya dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Kita melihat di Jawa Tengah banjir juga nyaris setali dua uang dengan di Jakarta. Itu mungkin beberapa contoh yang akan menjadi bahan bagi kader-kader PDIP di dalam mensosialisasikan calon presidennya ke tengah-tengah publik sesuai dengan apa yang disampaikan Megawati dalam pidatonya ini. Ini mungkin juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi capres-capres yang lain. Tidak masanya lagi seorang capres disosialisasikan ke tengah-tengah publik, ke tengah-tengah masyarakat dengan cara menutup-nutupi kelemahannya dan mengada-adakan kelebihannya yang tidak ada. Misalnya, kalau kita ingin melihat lagi Ganjar Pranowo, sampai saat ini kasus EKTP yang menyebut nama Ganjar Pranowo belum tuntas lagi di KPK. Di antara sekian banyak yang disebut menerima uang dari proyek EKTP itu, satu di antaranya tersebutlah nama Ganjar Pranowo. Namun sampai saat ini pengusutannya belum tuntas. Belum ada jaminan Ganjar Pranowo tersangkut masalah ini, dan belum pula ada jaminan Ganjar Pranowo tidak tersangkut sama sekali dalam kasus ini. Dengan demikian, tentu kader PDIP di dalam menyampaikan hal ini ke tengah-tengah masyarakat, tentu menyampaikan apa adanya. Sahabat BN, sekali lagi, kalaulah apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati ini dapat diterapkan benar-benar seperti apa yang diinginkan oleh Ibu Megawati ini, oleh kader-kadernya, ketika dia nanti berada di akar rumput, kita yakin kita akan mendapatkan presiden yang benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat pada Pilpres 2024 mendatang. Satu hal lagi mungkin yang mengganjal di tengah-tengah publik adalah penyampaian Ganjar Pranowo ketika dia berada di podcastnya Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu. Lebih kurang Ganjar Pranowo mengatakan dia mengakui penyuka film porno.
Tetapi jangan lupa alasannya mengatakan itu bahwa dia adalah sudah dewasa, sudah beristri. Jadi apa salahnya? Dalam hal ini tentu kader PDIP ketika nanti menyampaikan tentang hal ini kepada publik, benar-benar menyampaikan seperti apa yang ada dalam hati, dalam pikiran Ganjar Pranowo. Sehingga rakyat, publik atau pemilih tidak salah terima tentang hal ini. Tidak salah persepsi tentang hal ini. Jika tidak demikian, nanti bisa rakyat mengatakan pernyataan Ganjar ini ditutup-tutupi oleh kader PDIP ketika mensosialisasikan Ganjar di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, mensosialisasikan seorang calon presiden apa adanya, autentik dan secara rasional mungkin tidak saja perlu dilakukan PDIP, tetapi perlu juga dilakukan oleh kader-kader partai lain ketika dia nanti mensosialisasikan calon presidennya masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.